pada pengadilan agama, yaitu gugatan cerai Ibu ya. Dan bapaknya sebagai tergugat. Saya perkenalkan diri, saya Fikri Ainur Siddiq dari lembaga mediator Dewan Sengketa Indonesia. Lembaga kami sudah mempunyai sertifikat dari Mahkamah Agung Bapak Ibu ya. Berarti sudah diakui keabsahannya oleh Mahkamah Agung Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan dulu kedudukan saya Bapak Ibu ya sebagai mediator di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memilih saya untuk menjadi mediator ya. Mediator adalah pihak ketiga, yaitu pihak yang dikatakan adalah pihak netral untuk menyelesaikan perkara antara bapak dan ibu ya. Adapun tujuan mediator adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah ya, Bapak Ibu ya, antara kedua belah pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Sifat mediasi Ibu ya, sifat mediasi adalah tertutup Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh terbuka untuk umum, sifatnya rahasia. Oke, saya tawarkan dulu ya Bapak Ibu ya mengenai etika dalam mediasi Bapak Ibu ya. Yang pertama, hadir tepat waktu Bapak Ibu ya. Dimohon kehadirannya saat jadwal penentuan jadwal, Bapak Ibu harus hadir tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh membawa senjata tajam maupun senjata api dan benda-benda keras lainnya Bapak Ibu ya. Terus tidak boleh membawa massa Bapak Ibu ya. Setelah itu HP harap di-silent. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Mungkin ada tambahan lain dari Bapaknya mengenai etika mediasi? Tidak ada. Tidak ada. Ibunya? Mungkin kalau saya itu boleh kasih saran, ya. Jadi ketika ada yang berbicara, pihak yang lain itu harus memperhatikan juga sampai saya selesai. Oh, siap Ibu. Berarti sebelum mediator itu mempersilahkan berbicara, pihak lain itu tidak diperkenankan untuk berbicara Bapak Ibu ya. Tahap selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu kaukus. Kaukus ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kaukus adalah pertemuan kedua belah. Selanjutnya saya jelaskan mengenai kaukus Bapak Ibu ya. Kaukus adalah pertemuan antara mediator, saya Bapak Ibu dengan salah satu pihak, baik Ibu sebagai penggugat maupun Bapak sebagai tergugat Bapak Ibu ya. Untuk itu selanjutnya adalah penyusunan jadwal Bapak Ibu. Kita sepakati hari apa sekiranya Bapak dan Ibu ini mempunyai waktu luang untuk melakukan mediasi. Kita sepakati. Saya tawarkan kepada Bapak terlebih dahulu. Mungkin karena saya ada kerjaan, mungkin saya bisanya di akhir pekan saja, di Sabtu atau Minggu. Oke. Masalah jamnya Bapak mungkin bisa diperjelas. Dari pagi sampai sore lebih enak. Oh, free Bapak ya? Iya, Sabtu Minggu free ya. Ibunya? Kalau saya maunya di hari Senin gimana? Hari Senin. Iya, hari Senin. Oke. Sore. Sore iya. Ya. Saya hanya menawarkan saja Bapak Ibu ya, karena ada perbedaan pemilihan waktu dan jamnya atau hari dan jam. Saya tawarkan bagaimana kalau hari Jumat sore Bapak Ibu ya, jam 3 atau 15.00. Boleh. Nanti saya bisa izin ke atasan saya. Gimana Ibu? Ya, nggak apa-apa. Siap. Berarti kita sepakat untuk jadwal mediasi adalah setiap hari Jumat Bapak Ibu ya. Mediasi itu dilakukan maksimal 30 hari ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau tidak ada sepakat menurut pertemuan, terus bisa ke tahap berikutnya, maksimal 30 hari waktunya Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta dijelaskan mengenai kronologis permasalahan. Saya minta untuk Ibu selaku penggugat ini ya. Silakan Ibu. Jadi gini Pak, kita kan sebenarnya udah nikah tuh lama, udah 10 tahun kita berumah tangga. Cuma di sini saya ada tekanan dari banyak pihak, terutama dari kedua orang tua saya.
kedua orang tua saya itu selalu bertanya, kenapa mempertahankan hubungan yang seperti ini sementara kamu nggak punya keturunan sama dia. Saya sebenarnya masih sayang, cuman karena kondisi ini saya juga nggak bisa melanjutkan hubungan ini. Bukan hanya orang tua saya, tapi saya juga mendapatkan tekanan dari orang lain, yaitu lingkungan pekerjaan saya, kemudian pertemanan saya, dan orang-orang di sekitar saya juga mempertanyakan kenapa masih mempertahankan hubungan yang seperti ini sementara untuk mempunyai keturunan itu sangat mustahil. Jadi itu juga membuat saya stres, Pak. Saya stres menghadapi tekanan dari banyak pihak seperti ini. Saya nggak sanggup lagi. Saya mau cerai, Pak. Mungkin ada tanggapan dari bapaknya ya. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh istri saya ini. Memang saya setelah check up ke dokter, memang yang bermasalah adalah diri saya, yaitu biologis saya itu terganggu sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan selama 10 tahun ini. Tetapi saya selama 10 tahun ini sudah melakukan banyak usaha, Pak. Dari mulai selalu minum jamu tradisional, juga saya sempat menawarkan bayi tabung kepada istri saya biar nantinya kita mempunyai keturunan, Pak. Nah, kalau misalkan bayi tabung ini kita tidak berhasil, maka solusi terakhir kita adalah untuk mengadopsi bayi, baik itu dari panti atau dari orang. Akan tetapi istri saya ini tidak mau, Pak. Saya sangat masih sayang kepada istri saya, Pak, sehingga hal ini tidak perlu dilakukan. Perceraian ini sebaiknya tidak perlu dilakukan. Saya ingin mempertahankan hubungan rumah tangga saya, Pak. Maka dari itu saya tetap ingin mempertahankan hubungan rumah tangga saya, Pak. Gitu, Pak. Ibu ya, saya tanyakan seandainya ibu berada di posisinya bapaknya ya, yang terganggu unsur biologisnya adalah ibu, bagaimana? Dan saya juga nggak sanggup, Pak. Nggak sanggup untuk berpisah. Saya juga kalau misalnya saya yang nggak bisa punya keturunan, saya juga pengennya tetap berada di samping dia. Baik ibu, saya tawarkan opsi ya ibu ya. Opsi yang pertama adalah bagaimana kalau kita cari solusi melalui pengobatan alternatif ibu ya. Jadi saya punya teman pada awalnya sama kasusnya seperti ibu ya. Akan tetapi setelah melalui pengobatan tradisional, alhamdulillah itu sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk penentuan jodoh, kematian serta anak merupakan ketentuan oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Kita hanya bisa berusaha. Bagaimana Bapak Ibu? Tapi gimana dengan orang tua saya, Pak? Sebenarnya yang mendorong saya untuk melakukan gugatan ini juga dari pihak keluarga saya, Pak. Oke, saya jelaskan ibu ya. Kebetulan ibunya beragama Islam ibu ya, pasti sedikit paham mengenai hukum Islam ibu ya. Kalau sudah berkeluarga, ibu yang harus dibantu adalah pihak suami ibu ya, bukan pihak orang tua ibu. Memang orang tua itu yang melahirkan kita, akan tetapi ibu ya yang menanggung dosa-dosa ibu setelah berkeluarga adalah pihak suami ibu ya, bukan lagi orang tua ibu. Jadi ibu harus patuh kepada suami. Bagaimana ibu? Apakah sepakat ya untuk melalui opsi atau saya kasih opsi mengenai pengobatan alternatif? Ya, kalau misalkan dari nanti orang tua Anda, mungkin saya bisa komunikasikan lagi biar nantinya psikis Anda juga tidak terganggu. Saya menawarkan solusi, nanti saya akan menjelaskan biar nanti Bapak Ibu itu tidak mengolok-olok Anda lagi. Jadi Bapak Ibu ya, solusinya adalah yang pertama adalah pengobatan alternatif, yang kedua pengangkatan bayi atau mengambil anak angkatnya Bapak Ibu ya, dan opsi yang ketiga adalah atau program bayi tabung ya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Bisa? Sepakat ya? Pak. Ya.
Nah, kalau semuanya sepakat, saya buatkan ini nota kesepakatan bersama Bapak Ibu. Ya, Ya. dipersilakan Bapak Ibu untuk dibaca terlebih dahulu mengenai kesepakatan bersama. Kalau seumpamanya Ibu sudah setuju, silakan ditandatangani. Oke, karena Bapak dan Ibu sepakat ya untuk melakukan perdamaian, jadi untuk Ibu pengajuan gugatan cerainya akan dicabut. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya alhamdulillah ya bersyukur sudah dapat menyelesaikan perselisihan antara Bapak dan Ibu ya. Saya ucapkan mudah-mudahan pernikahan Bapak dan Ibu itu langgeng sampai dunia akhirat dan mudah-mudahan